waktu serta kesempatan untuk bertemu kembali. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Mayasari MPD. Adapun anggota kami terdiri dari 4 orang, saya sendiri Brian Ebenezer Sinaga, yang kedua ada Bang Bayu Zulfia, yang ketiga ada Kak Noviatri Indah Puspitasari, dan yang keempat ada Cindy Mertisia Bobi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, slide pertama akan langsung dipaparkan oleh Kak Novi. Kepada Kak Novi, saya persilahkan. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil review jurnal kami, yaitu kelompok 2, di mana yang pertama adalah fokus penelitian, di mana fokus penelitian pada jurnal pertama atau fokus penelitian pada jurnal yang berjudul Kualitas Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Yaitu yang pertama adalah fokus utama penelitian pada jurnal ini menilai kualitas pelayanan pada bagian instalasi gawat darurat di salah satu rumah sakit umum daerah di Kota Makassar. Kajian ini secara khusus mengevaluasi tentang dimensi kualitas pelayanan seperti waktu pelayanan, ketepatan pelayanan, kesopanan, tanggung jawab, kelengkapan, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, fokus penelitian pada jurnal kedua yang berjudul Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna BPJS Kesehatan di Kota Singaraja, Bali, di mana fokus penelitiannya adalah menguji pengaruh dimensi-dimensi kualitas pelayanan BPJS Kesehatan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepuasan pelanggan BPJS Kesehatan di Kota Singaraja dengan tujuan untuk mengetahui dimensi mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan tersebut. Kemudian fokus penelitian pada jurnal ketiga dengan judul Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen di Showroom X Kota Bandung, yaitu adalah untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada industri otomotif, khususnya di Showroom X di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Slide selanjutnya adalah mengenai metode dalam jurnal atau dalam artikel yang telah kami review. Yang pertama, pada artikel yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan melibatkan beberapa sumber data seperti kepala ruangan, direktur atau wakil direktur pelayanan medik, pasien IGD, petugas yaitu perawat atau bidan, dan dokter penanggung jawab pelaksana. Kemudian pada penelitian kedua atau artikel kedua, penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal dengan subjek penelitian berupa pelanggan BPJS Kesehatan di Kota Singaraja. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang memiliki total pertanyaan 13 dengan respondennya 100 dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dan kemudian yang terakhir adalah metode penelitian pada artikel yang ketiga, yaitu menggunakan penelitian kuantitatif kausal sama dengan jurnal yang sebelumnya dengan variabel bebas dan terikat tertentu dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, rekan saya, yaitu Cindy Mertisia Bobi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian pada jurnal pertama, yaitu dengan judul Kualitas Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Membahas tentang memiliki hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar sudah baik, terutama dalam hal ini ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, dan kesopanan dan keramahan petugas. Yang kedua ada jurnal yang berjudul Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna BPJS Kesehatan di Kota Singaraja. Jurnal ini memiliki hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa dimensi bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati berpengaruh positif dengan nilai terhitung sebesar 22,042 besar dari tabel, yaitu 1,6735,
dan signifikan 0,000 kecil dari 0,05 terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan dimensi kompetensi, mengakses, sikap dan sopan santun, komunikasi, serta keamanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Adapun jurnal yang ketiga berjudul Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen di Showroom X Kota Bandung. Jurnal ini memiliki hasil penelitian, yaitu temuan menunjukkan bahwa konsumen secara umum puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh Showroom X, dan dokumen tersebut menyarankan strategi untuk menjaga kepuasan pelanggan. Sekian dari presentasi kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait jurnal yang kami bahas, yaitu tentang pelayanan karyawan. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyampaikan materi tentang review artikel jurnalnya. Di sini saya ingin menanyakan, menurut kelompok penyaji, apakah ada kontribusi artikel tersebut untuk objek yang diteliti? Apa kontribusinya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vini yang telah memberikan pertanyaan. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya atau didiskusikan? Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi sifat konsumen yang beragam? Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ruth atas pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Saudara Vini atas pertanyaannya yang tadi menanyakan tentang bagaimana apa kontribusi dari artikel yang tadi kami buat untuk objek yang diteliti. Karena kami mengambil tentang pelayanan ya, staff service, kualitas pelayanan, maka tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk instansi yang ada di dalam artikel ini, baik itu berkaitan dengan IGD rumah sakit di Kota Makassar, pelayanan BPJS, ataupun tentang kepuasan konsumen showroom di Kota Bandung. Jadi ketika memang ini sudah selesai, maka kita sebagai peneliti dengan sebaiknya harus bisa memberikan efek untuk si objek yang kita teliti, ya. Sehingga dengan itu mereka nanti bisa melihat oh ternyata dari penelitian yang sudah kita lakukan, dari artikel yang sudah kita buat, apa saja yang harus mereka perbaiki, sehingga ini akan menjadi bahan evaluasi untuk mereka ke depan untuk bisa memunculkan, meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang mereka miliki. Selain tingkat kepercayaan, juga ini berkaitan dengan bagaimana rasa kepercayaan dan juga rasa nyaman ya ketika mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal, baik itu di rumah sakit, di BPJS ataupun di showroom yang sesuai dengan judul artikel kami tadi. Itu mungkin jawaban dari saya. Kalaupun ada yang mau menambahkan dari teman-teman semua ataupun ada sanggahan, monggo dipersilakan. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami yang diwakilkan tadi oleh Bang Bayu. Bagaimana Saudari Vini? Apakah sudah bisa dimengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok penyaji. Saya sudah cukup puas atas jawabannya. Terima kasih. Iya. Baiklah, Saudari Cindy akan menjawab pertanyaan dari Kak Ruth. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ruth atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi sifat pelanggan yang beragam. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin dalam menghadapi pelanggan yang beragam. Yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik untuk meredakan emosi pelanggan. Yang kedua, tunjukkan empati. Yang ketiga, segerakan berikan solusi yang cerdas dan tepat. Yang keempat, catat semua keluhan sebagai bahan evaluasi. Yang kelima, ambil keberanian untuk bertanggung jawab atas komplain. Dan yang keenam yaitu berdayakan semua karyawan untuk dapat mengatasi komplain dengan baik. Untuk jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Noviatri. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban untuk pertanyaan Kak Ruth. Pertanyaannya tadi kan
bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi sifat pelanggan yang beragam. Jadi sudah dijelaskan oleh Cindy, di sini saya akan menambahkan di mana untuk kita melayani seorang pelanggan, tentunya dengan kualitas pelayanan yang baik, di mana waktu pelayanan, misalnya seseorang waktu pelayanannya yang sebelumnya lambat dipercepat, kemudian ketepatan pelayanannya juga, terus ada juga kesopanan dalam menjawab customer, kemudian kemudahan dalam mengakses dengan customer, kemudian juga ada daya tanggap yang cepat, kompetensi dan kredibilitas dalam sebuah pelayanan. Jadi ketiga-tiganya itu yang dari saya review atau kami review itu harus memiliki hal tersebut untuk supaya memuaskan pelanggan tersebut, begitu. Baiklah, selanjutnya kalau masih ada Eben rekan saya yang menambahkan. Baiklah, saya akan sedikit menambahkan pertanyaan dari Kak Ruth tadi, bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan dalam mengatasi keluhan dari suatu pelanggan. Jadi tadi sudah dijabarkan oleh Cindy dan Kak Novi. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik untuk meredakan emosi pelanggan. Nah, inilah yang penting, dimana kita kan pasti manusia kan itu beda-beda, ada yang sifatnya mungkin pemarah, ada yang tidak. Nah, disitulah peran kita sebagai karyawan untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi kita harus bisa menghadapi berbagai macam konsumen yang beragam sifatnya. Yang kedua yaitu menunjukkan empati. Walaupun kesalahan atau kekurangan bukan sepenuhnya terdapat pada usaha kita, hendaknya kita tetap melayani keluhan konsumen. Nah, dari keluhan konsumen ini itu biasanya sudah di jurnal kami itu kualitas pelayanan kesehatan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Nah, biasanya dalam rumah sakit itu dicantumkan nomor HP untuk bagaimana untuk laporan yang keluhan-keluhan dari mungkin dari yang ingin menyampaikan unek-uneknya tapi tidak berani secara langsung, mungkin bisa melalui yang saya bilang tadi, mungkin bisa dicantumkan nomor HP. Yang terakhir yaitu catat semua keluhan sebagai bahan evaluasi. Nah, ini yang sangat penting. Evaluasi itu kan bagaimana mempertahankan dari yang sebelumnya mungkin ada kesalahan-kesalahan, nah itu kita perbaiki. Nah, itulah terletak pada evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya tambahkan. Saya kembalikan bagaimana Kak Ruth, apakah sudah bisa dimengerti? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Saya sudah cukup puas dengan jawaban kelompok. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai review 3 jurnal tadi tentang pelayanan karyawan. Baiklah, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang dan terima kasih.